Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya untuk tafsir surat An-Nur ayat 1-2 ya. Selanjutnya kita buka termin pertanyaannya Ustadz. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya Ustadz, kalau tentang pencurian, kenapa yang didahulukan laki-laki kalau zina perempuan? Adakah makna? Ya, tadi udah dijelaskan laki-laki ya menjadi pelaku umumnya pencurian atau faktor keberanian mencuri itu umumnya ada di laki-laki. Faktor pemicu terjadinya perzinahan itu umumnya adalah perempuan. Maka didahulukanlah perempuan. Wallahu a'lam. Iya. Lanjut ya Ustadz ya. Fenomena yang ada di masyarakat ketika akhirnya terjadi perselingkuhan ya, kemudian sampai mempunyai anak gitu, akhirnya hamil gitu ya Ustadz, akhirnya kan dinikahkan ya. Sementara untuk kita melihat hukum dari surat ini kan seharusnya kan dijilid ya untuk yang ghair muhsan dan dirajam buat yang muhsan. Itu bagaimana ya Ustadz? Sementara sepertinya jadi tidak teraplikasikan ya apa yang tadi seharusnya An-Nur ini dijalankan di masyarakat. Jadi sepertinya nanti akhirnya nanti juga dinikahkan gitu mungkin. Jadi ketika seseorang akhirnya melakukan jalur zina, akhirnya mereka merasa aman-aman saja gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi Al-Quran memuat hukum-hukum yang sifatnya syakhsi, ya, dan hukum-hukum yang sifatnya ijtimai. Ya. Hukum syakhsi, hukum yang sifatnya personal, nggak butuh istilahnya payung hukum. Untuk sholat itu negara nggak boleh nggak ikut, puasa dan lain sebagainya. Tapi hukum-hukum istimai harus ada negara, harus ada payung hukumnya. Nggak bisa dilaksanakan oleh sebuah yayasan, nggak bisa dilaksanakan oleh sebuah partai, harus negara yang sah. Karena sekarang belum ada negaranya, maka orang beriman harus ada niat, harus ada rintisan. Jangan sampai sepanjang hidup umat Islam terjauhkan dari hukum-hukum istimai seperti ini. Ya. Sehingga akan beda nanti penilaiannya di sisi Allah, orang-orang yang udah nyerah aja, habis gimana lagi kondisi ini. Ya. Dengan orang-orang enggak, setetes usaha pun harus saya lakukan. Bagaimana satu saat hukum ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan umat Islam. Ya. Betapapun orang mengatakan mustahil, enggak mungkin, enggak, insya Allah. Yang penting Allah Maha tahu bahwa saya punya hutang kepada Al-Quran jika ayat-ayat seperti ini belum bisa terlaksana dalam negara. Ya, dalam sebuah kehidupan bernegara. Ya, jika di zaman saya mulai lahir sampai sudah katakan sudah sepuh, belum menikmati, biarlah anak saya belum, biarlah cucu saya belum bisa menikmati, biarlah buyut saya, dan seterusnya. Ya. Karena ayatnya tadi suratun anzalah, ini kewajiban. Tentu semakin banyaknya orang-orang beriman yang sadar dulu masalah ini, insya Allah dia akan memproses, ya, walaupun dengan proses yang sekecil-kecilnya untuk pelaksanaan ayat ini, insya Allah. Dalam kondisi ayat ini belum dilaksanakan, ya, maka tentu akan ada perbedaan penilaian dari Allah, ya, antara orang yang sudah berzina, oh ya kebetulan nggak ada hukum cambuk, alhamdulillah, ya. Dengan orang yang punya perasaan,
sebetulnya kalau ada hukuman cambuk, saya siap dilakukan. Tapi karena belum ada dan nggak boleh memaksakan diri untuk ada, nggak boleh berzina di Jakarta, datang ke Aceh supaya dicambuk juga nggak boleh juga. Ya. Berzina di Jakarta, datang ke Arab Saudi supaya dicambuk di Saudi juga nggak boleh juga. Ya. Ya. Jadi harus di tempat dia itu ya pelaksanaannya. Ya. Ya. Maka beda di sisi Allah dengan yang ada, saya siap sebetulnya, tapi berhubung tidak ada atau belum ada, ya, maka sah bagi dirinya untuk cukup melakukan pertaubatan yang sangat besar, ya, atau istilahnya taubatan nasuha. Baik, insya Allah seperti itu. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung ini dari Saudari Endria Sari Hastuti. Ya, kepada Saudari Endria dipersilakan. Jazakillah Ustazah Zakiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama terkait azab Ustaz. Kalau orang beriman itu kan azab atau musibah itu merupakan proses ampunan dosa dan juga peringatan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah azab di dunia atau musibah yang mereka timpa di dunia itu juga kelak akan meringankan dirinya dalam azab akhirat? Itu yang pertama. Yang kedua terkait kedudukan wanita dengan pemuliaannya dari sisi syariat Islam. Di mana di balik pemuliaannya ternyata Allah itu sudah mempersiapkan settingan bahwa wanita itu akan menjadi wadah perkembangbiakan manusia dan juga menjadi pendidik dari anak-anaknya. Pertanyaan saya, apakah dalam konteks ini berarti seorang wanita itu menjadi tumpuan utama dalam mendidik anaknya di dalam syariat Islam? Syukran itu aja, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ya, jadi bagi yang tidak beriman, ya, kesalahan besarnya itu adalah karena tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilahnya, sebagai Tuhan yang harus disembah, yang harus ditaati, yang harus ditundukkan dirinya terhadap semua syariat-syariatnya. Jadi apa yang dialami oleh orang kafir, azab akhirat itu merupakan tambahan, ya, tambahan daripada azab yang ada di dunia. Ya, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Bima kanu zidnahum, kami tambahkan. Bahkan ketika semacam dibahas, ya, dibahas di mana letak keadilan Allah. Kalau orang kafir itu bermaksiat atau tidak beriman, syirik, ya, sebutlah kalau dengan hitungan hidupannya di dunia, sebutlah misalnya 70 tahun. Kenapa di nerakanya enggak 70 tahun juga? Atau sebutlah berlipat ganda menjadi 140 tahun. Yang penting kalau masih ada hitungan tahunnya kan berakhir. Tapi kalau khalidina fiha abada, ya, enggak ada hitungan tahunnya. Di mana letak keadilannya? Maka dijawab oleh para ulama, bal badalahum ma kanu yakhuna min qablu wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, jadi ya, kekalnya orang kafir dengan adab nerakanya yang berarti merupakan tambahan yang enggak terbatas. Sebetulnya dia syirikan 70 tahun. Azabnya bisa beribu-ribu tahun. Kenapa? Karena Allah tahu dalam diri orang, dalam diri manusia itu memang sudah ada sebuah ungkapan
selamanya kapanpun ya, ada pemicu apapun saya tidak akan beriman. Jadi sudah ada tekad seperti itu. Jadi disitulah Allah kemudian menambahkan ya, melebihi, karena toh kalaupun disiksa 70 tahun misalnya sesuai dengan syiriknya, dikembalikan ke dunia kalau saja ini andai kata, dia juga kafir lagi. Jadi ya sudah, karena itu memang berawal dari sebuah niat. Di sini pun ada ibrah ya, betapapun kita memang belum mampu untuk berniat sebuah amal soleh ketika di dalam diri kita ada niat yang sungguh-sungguh dan sudah ditunjukkan niat itu dengan sebuah aksi, maka pembalasannya pun juga disesuaikan dengan niat. Dan itu diungkapkan oleh Abu Jahal kan, ketika berdiskusi Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Kenapa sih ya kita ini kok nggak beriman ya, kok musuh Muhammad terus ya. Padahal Muhammad itu salahnya apa? Nggak ada salahnya. Terus diskusi panjang ya. Akhirnya pada kesimpulan, iya sesungguhnya masalah utamanya ya, suku kita dengan suku Muhammad itu kan dari dulu memang bersaing dan selalu kita menang. Ya. Istilahnya Bani Hashim dengan Bani Abdi Manaf itu kan dari dulu bersaing terus ya, ya untuk dalam kebaikan. Ujung-ujungnya ya, Bani Hashim yang menang karena di situ ada salah satu anggotanya yang diangkat Nabi yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita gengsi nggak akan mau tunduk kepada Bani Hashim, selamanya saya tidak akan mau beriman. Itu diungkapkan oleh Abu Jahal. Abu Sufyan nggak mengungkapkan itu. Ya. Akhirnya dapat juga hidayah walaupun terlambat tahun 8 Hijriah. Abu Jahal itu yang membuat dia itu habis-habisan memusuhi Rasulullah hanya masalah dendam. Ya. Dendam persaingan, bukan masalah hak dan batil. Jadi karena sudah mengatakan untuk selamanya saya tidak akan beriman, ya wajar kalau Allah mengadab selamanya juga. Ya. Sesuai dengan semangatnya untuk kufur kepada Allah selamanya, maka dibuat adab yang selamanya. Ya sesungguhnya memang tanggung jawab berdua ya. Ya, bukan tumpuhan ya. Ya, tanggung jawab berdua ya. Walaupun mungkin secara teknis bisa beda ya. Secara teknis bisa berbeda, apakah misalnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya. Mungkin seorang ayah lebih kepada ya bertanggung jawab dalam ya, perangkat kerasnya gitulah ya, ibu-ibu perangkat lunaknya. Ya, kecuali yang sedang diuji oleh Allah, di mana kadang seorang ibu harus menanggung dua-duanya ya, perangkat keras, perangkat lunak, software, hardware-nya dia sendiri yang harus menyediakan. Ya, semoga Allah beri kekuatan kepada seorang ibu muslimah yang seperti itu. Seharusnya dua-duanya ya dalam teknis secara globalnya, walaupun tidak mustahil dalam kondisi tertentu kedua-duanya bisa melakukan kerjasama yang sama di dalam memberi pendidikan atau pengajaran kepada anak-anaknya. Wallahu alam, mungkin sampai di sini Mbak Zakia ya. Maaf nggak bisa lebih lama kali ini. Oh, udah cukup ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah menyelesaikan kajian kita pada pagi ini beserta tanya jawab yang sudah Ustaz jawab ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum dijawab. Insya Allah mungkin pekan berikutnya ya bisa dijawab oleh Ustaz. Ya, untuk menyempurnakan pertemuan kita Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.